warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik semuanya? Ada yang tidak masuk ini saya absen dulu ya. Iya, Mas. Dela Mas Anda? Ada ya. Ila Putri. Putria Anggraini. Nama Pak. Laila Gulbadria. Ada Pak. Risa Hani. Ada Pak. Irfan. Isbaul Hulu. Rahayu. Reni Kurniasi. Kusdi Romli. Sofiana. Sunario. Zainul Abidin. Tidak masuk berarti 3 ya. Mudah-mudahan yang tidak masuk nanti untuk pertemuan berikutnya bisa masuk ya. Yang sakit mudah-mudahan cepat-cepat diberi kesehatan. Baik anak-anak, meskipun ini pembelajaran masih belum efektif ya, jadi kalian harus tetap semangat karena tugas kalian sebagai mahasiswa itu adalah belajar. Jadi harus tetap semangat meskipun kondisi sekarang ini kalian masuknya hanya setengah hari. Jadi harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan berikutnya, yaitu belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel, metode grafik. Untuk yang kemarin pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran kelompok ya, discovery learning, kalian berkelompok. Gimana, menyenangkan atau tidak berkelompok ini? Menyenangkan ya, daripada diam-diam kayak biasanya guru di depan, kan lebih menyenangkan kalian berkelompok ya. Sebelumnya, untuk mengingat pembelajaran yang sebelumnya, kita akan putar video, kalian menyimak ya, terus kemudian nanti kalian mengerjakan tugas di lembar kerja. Coba disimak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disebut juga SPLDV. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengenal variabel dan koefisien sistem persamaan linear dua variabel, kemudian menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi, eliminasi, dan grafik, dan yang terakhir membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan sistem persamaan linear dua variabel. Pada saat kalian masih SMP, tentu sudah dijelaskan tentang pengertian persamaan linear. Dua atau lebih dari persamaan linear dapat digabung sehingga diperoleh suatu pasangan himpunan penyelesaian dari persamaan linear. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya, coba kalian simak ilustrasi berikut ini. Metode grafik. Metode ini dilakukan dengan cara mencari titik potong koordinat sumbu X dan sumbu Y. Contoh soal metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3X plus Y sama dengan 7 dan 2X min 5Y sama dengan 33. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari titik potong
terhadap sumbu X dan Y untuk persamaan 3X plus Y sama dengan 7. Kalian buat tabel terlebih dahulu, kemudian carilah titik potong yang pertama terhadap sumbu X, syaratnya Y harus sama dengan 0. Untuk memotong sumbu Y, syaratnya X harus sama dengan 0. Kemudian substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian diperoleh titik 0,7 dan 7/3,0. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama dengan yang di atas, carilah titik potong terhadap sumbu X dan Y untuk persamaan 2X min 5Y sama dengan 33. Buat tabelnya sama dengan yang di atas, kemudian substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 sebagai syarat untuk memotong sumbu Y dan sumbu X, maka didapat titik 0, min 33/5 dan titik 33/2,0. Kemudian pasangan-pasangan titik potong yang sudah didapatkan tadi kita gambarkan di grafik koordinat kartesius. Kemudian kita dapatkan titik potongnya yaitu 4, min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 5. Nah, tadi itu sudah merupakan penjelasan dari seperti apa sih metode grafik. Nah, sekarang kalian kumpul dengan kelompoknya. Ini kan kelompoknya sudah ya, jadi saling berhadapan-hadapan, tidak usah saling berdekatan ya, karena ini masih suasana virus corona. Jadi kita siapa tahu ada yang positif dan yang negatif ya. Jadi saling menjaga saja sudah, saya yakin tapi semuanya sehat ya. Nanti di dalam kelompoknya kalian mendiskusikan di lembar kerja ini. Coba, sudah dapat semua ya, coba dipegang ini. Sudah ya. Nah, di situ tata caranya dinamai dulu kelompoknya, tata caranya di situ sudah ada ya. Terus kemudian kalian isi di situ ada soal cerita ya. Soal cerita si boy namanya. Si boy ya. Situ si boy anak jalanan ya. Si boy adalah seorang penjual roti. Nah, kalian baca di situ, terus kemudian diisi di situ, titik-titiknya itu diisi ya. Apabila ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke saya ya. Ya, kalian pada saat kerja kelompok boleh membuka HP, boleh melihat Google ya. Bawa HP semua ya. Ya, lihat di Google atau lihat di yang saya tampilkan di papan ya. Boleh lihat di Google ya, HP-nya semuanya dibuka ya, bisa dibuka, gunakan untuk mencari materi-materi yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel metode grafik ya. Terus kemudian kalian tuliskan hasilnya di lembar kerjanya ya. Ada yang tanyakan? Ada ya. Baik anak-anak, waktunya terapis ya. Bisa semua sudah bisa semua. Dan sekarang disiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Dipilih siapa dulu yang mau presentasi antar kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, terus kemudian kelompok 2, kelompok 3 ya. Kalau kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 bertanya ya. Sudah dipersiapkan dulu untuk presentasinya.
Baik. Sekarang giliran presentasi ya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 sudah siap? Ya, dipresentasikan. Tadi kan sudah dikirimkan ke WA tadi gambarnya ya. Sudah dipresentasikan, terus maju. Siapa kelompok 1 yang maju? Baik anak-anak, ini kelompok 1 mau presentasi, jadi kelompok 2 dan 3 nanti bertanya ya. Coba diperhatikan baik-baik. Ya. Silakan. Jelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Dari tabel X tambah Y sama dengan 30.000 ketemu 30.000, 0,30.000 dan 30.000,0. Dan di tabel 3X ditambah 3Y sama dengan 60.000 ketemu 0,20.000 dan 20.000,0. Setelah saya gambar, ternyata garisnya sejajar dan tidak ada himpunan penyelesaian. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, dipresentasikan jawaban dari kelompok 1. Nah sekarang kelompok lain, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan bertanya. Kalau sejajar, kenapa tidak ada himpunan penyelesaiannya? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Kalau garisnya sejajar, maka tidak akan berpotongan bagaimanapun, jadi tidak ada himpunan penyelesaiannya. Ya, gimana? Jawaban dari kelompok 1? Ya, puas? Puas, ya. Betul ya, jawaban dari kelompok 1. Garis itu tidak akan pernah berpotongan. Kalau sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi tidak ketemu himpunan penyelesaian, gitu ya. Ya. Baik anak-anak, tadi sudah dipresentasikan 3 kelompok ya. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi sudah jelas semua ya. Untuk berikutnya kalian kumpulkan lembar kerja kelompoknya, dikumpulkan lembar kerjanya dikumpulkan. Ya, sudah ya. Jadi satu aja sudah, nanti sama tes pengetahuannya ya. Setelah lagi kalian mengerjakan soal tes pengetahuan ya. Coba soal tes pengetahuannya ini. Itu ada 2 soal, cuman jawabannya banyak, jadi saya hanya ngasih 2 soal. Satu soal 10 menit ya. Itu ada 2 soal, berarti 20 menit. Ya. Sudah ketemu semua? Itu dikerjakan ya. Terus kemudian setelah 20 menit dikumpulkan, langsung saya lihat jawabannya ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan soal tes pengetahuannya ya. Sudah semua? Sudah. Sudah ya? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Dikumpulkan semuanya. Baik anak-anak, pembelajaran ini cukup sampai di sini ya. Mungkin saya bisa bantu untuk menarik kesimpulan ya. Coba siapa yang bisa menarik kesimpulan? Ya. Tentang metode grafik, apa itu metode grafik? Metode grafik adalah menentukan titik potong antara 2 persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan yang sama. Ya betul ya. Jadi kalau metode grafik itu antara 2 garis itu digambar terus ketemu titik potongnya. Nah titik potongnya itu adalah himpunan penyelesaiannya. Betul ya dari teman-temannya ya. Selain Badriah, siapa yang bisa membantu membuat kesimpulan? Sofi, ya Sofi. Metode grafik bisa membuktikan apabila ada 2 SPLV dan tidak memiliki himpunan penyelesaian. Oh ya, betul ya. Kalau suatu pasangan sistem persamaan linear 2 variabel itu bisa dibuktikan jika tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Caranya gimana? Kayak tadi yang di kerja kelompok itu, jika sejajar berarti tidak memiliki himpunan penyelesaian. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran saya ingatkan ya, kalian nanti setelah ini memakai HP-nya dengan link yang sudah saya bagikan di grup WA.
seperti biasa menilai antar teman. Jadi misalkan Dila menilai Lisa sama Sofi menilai Lisa sama Dila ya. Petunjuknya sudah ada di Google Form ya. Kalian isi pakai HP masing-masing, punya paketan semua kan? Yang nggak punya paketan tampung teman-teman. Nah, ini hasil dari tes pengetahuan kalian, dari tes yang 2 soal tadi ya. Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa mengerjakan menggunakan metode grafik, cuma ada beberapa saja yang salah hitung angkanya ya, dan kurang bagus menggambarnya saja, karena menggambarnya mungkin ada yang tidak pakai penggaris ternyata ya. Nah itu aja. Untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup baik ya, cuman untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kalian harus aktif bertanya ya. Kalau ada temannya presentasi, tanyakan apa yang menurut kalian beda, ataupun ketika kerja kelompok, ketika ada sesuatu yang merasa sulit, kalian langsung tanyakan ke saya atau ke temannya gitu ya. Baik anak-anak, cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di rumah diulang lagi materi yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi COVID ya. Yang belum pakai masker ke sekolah, nantinya kalau datang ke sekolah pakai masker ya. Dan selalu budayakan cuci tangan, itu ya. Baik, untuk selanjutnya dipimpin doa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Baik, hati-hati di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.